Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati dan muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati dan muliakan Bapak Kapolres Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati dan muliakan Kepala Dinas DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati dan muliakan Bapak Camat se-Kecamatan Mamuju Tengah, yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa se-Kabupaten Mamuju Tengah sempat hadir pada hari ini, dan seluruh hadirat yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Mohon izin untuk membacakan surat keputusan pelantikan DPC PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah yang akan saya pandu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 31 garing SK garing DPP PPDIMP garing bulan 7 garing tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Perangkat Desa Indonesia Merah Putih PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat masa bakti tahun 2025-2030 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Merah Putih menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Dewan Pimpinan Cabang PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Persatuan Perangkat Desa Indonesia masa bakti tahun 2025-2030. Nama Supri, tempat tanggal lahir Kabupaten 12 Agustus 1989, jabatan Ketua DPC PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Nama Erik Sudrajat, tempat tanggal lahir Babana 19 Agustus 1996, jabatan Sekretaris DPC PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Nama Nurdianti, tempat tanggal lahir Makassar 28 September 1986, jabatan Bendahara DPC PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Pimpinan cabang Kabupaten Mamuju Tengah yang telah ditetapkan dalam keputusan ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijakan Dewan Pimpinan Pusat. Ketiga, susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada lanjut ke-1 terdapat pada lanjut terlampir yang tidak dapat terpisahkan di dalam surat keputusan ini. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Struktur Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Perangkat Desa Merah Putih PPDIMP Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat masa bakti tahun 2025-2030. Pelindung garing penasehat Bupati Mamuju Tengah, Ketua DPRD Mamuju Tengah, Pembina Wakil Bupati Mamuju Tengah, Kepala Dinas DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya untuk nama-nama yang akan saya sebutkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Umum Supri, Ketua 1 Muhammad Said, Wakil Ketua 2 Hasriyadi, Sekretaris Umum Erik Sudrajat, Wakil Sekretaris 1 Marmat, Wakil Sekretaris 2 M. Anas, Bendahara Umum Nurdianti, Wakil Bendahara 1 Ayatullah, Wakil Bendahara 2 Samarudin,
Ketua Bidang Organisasi Administrasi Umum dan Kaderisasi Anggota Ijtihad Nurudin. Anggota Wiranti Waneto, Waryanto Yusriyadi. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Mamang Supratmansyah. Anggota Sudirman Haidir Nur Amin. Ketua Bidang Komunikasi Informasi Media Data Digitalisasi dan Kerjasama Niputu Widi Emianti. Anggota Lahidir Jamal Kurniawan Sugandi Yusufer. Ketua Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan Sri Ramayuni. Anggota Nurjana Nur Malasari Marni. Ketua Bidang Pemberdayaan Perekonomian, Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Lokal Garing Koperasi Abdul Rohim. Anggota ABD Muhammad Tamin Andi Vera Siska. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Garing Humas Andi Ramadan Ajo. Anggota Abdul Salam Nur Alam Rusman. Ketua Bidang Keagamaan Seni dan Budaya Agus Riyadi. Anggota Naudianus Nur Rohim Supardal. Ketua Bidang Pendidikan Hikatut Udiana. Anggota Syuhada Agustinus Iwayang Suwinda. Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Ati Amalia. Anggota Fadil Asrandi Andi Suhendi. Koordinator Kecamatan Pangale Filianti SL. Sekretaris Ernawati Ali. Bendahara Nurmiati. Anggota seluruh perangkat desa se-Kecamatan Pangale. Koordinator Kecamatan Budong-Budong Sulhan Eskom. Sekretaris Munawir. Bendahara Ikhwan Saputra. Anggota seluruh perangkat desa se-Kecamatan Budong-Budong. Koordinator Kecamatan Topoyo Yasir Sam SH. Sekretaris Harisma Ervin Febrianti. Bendahara Risma Ulandari. Anggota seluruh perangkat desa se-Kecamatan Topoyo. Koordinator Kecamatan Tobada Ernawati. Sekretaris Nur Amin. Bendahara Eko Prasetyo. Anggota seluruh perangkat desa se-Kecamatan Tobada. Koordinator Kecamatan Karosa Ardiansa. Sekretaris Abdul Rahman. Bendahara Juliani. Anggota seluruh perangkat desa se-Kecamatan Karosa. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Merah Putih PPDIMP. Ketua Umum Dr. Andes Haji Suyadi. Sekretaris Jenderal Mesra ST. Ditetapkan di Mamuju 3 pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kami persilakan. Berikutnya Rohaniawan menuju
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara. Apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Kristen. Hindu. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Prama Wisesa. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa dan dalil apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang PPDI Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025-2030 dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 15 bulan Juli tahun 2025, saya Bupati Mamuju Tengah dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang PPDI Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025-2030 berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Merah Putih nomor 031/SK/DPP
PPDI MP garing 7 garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PPDI Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah. Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya Ketua Pengurus PPDI MP Provinsi Sulawesi Barat, kami persilakan. Selanjutnya saksi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju Tengah, kami persilakan. Berikutnya berkenan untuk menandatangani yang terhormat Bupati Mamuju Tengah. Penandatanganan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang saya hormati Pak Kapolres Mamuju Tengah, yang saya hormati Pak Kadis PMD bersama dengan seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua PPID Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Sekretaris dan Bendahara yang hadir dan seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua PPID Kabupaten Mamuju Tengah yang baru saja dilantik bersama dengan seluruh pengurus perangkat desa, yang saya hormati Pak Camat. Ada 2 camat yang hadir, kemudian rekan-rekan kepala desa, Tani Merdeka Indonesia, rohaniawan, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, rahmat dan hidayahnya pagi ini kita semua sehat dan bisa hadir secara bersama-sama dalam pelantikan PPID Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah. Pertama-tama kami menyampaikan selamat atas pelantikan ini, dan saya kira ini adalah suatu wadah, tempat berdiskusi, tempat mendapatkan informasi, dan tempat memberikan tukar pikiran antara teman-teman yang ada di PPID. PPDI. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa paradigma kepemimpinan itu adalah sebuah pelayan. Bupati, wakil bupati bersama dengan seluruh perangkatnya itu adalah pelayan publik. Pak Camat, Pak Desa dan perangkatnya itu adalah pelayan publik. Itu adalah tanggung jawab kita.
Beda zaman-zaman jahiliyah. Ketika diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi kepala desa, itu hanya main tunjuk saja. Oh iya, kerja dulu itu. Sekarang ini kalau masyarakat minta, Pak Desa, mohon saya dibantu urus KTP dan seterusnya, anak saya mau nikah, anak saya mau sunat dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara. Dan itu teman-teman semua PPDI itu adalah tanggung jawab yang sama karena kita bagian daripada perangkat desa. Ini harus saya sampaikan kepada kita semua supaya ada tanggung jawab yang melekat bahwa ketika saya diberi amanah sebagai perangkat desa, maka saya punya tanggung jawab sebagai pelayan publik. Seandainya bukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ya kita ini orang, sesungguhnya bupati, Pak Desa itu orang-orang politik. Bisa jadi, saya tidak mau ke situ. Kenapa? Saya tidak dipilih masyarakat di situ. Begitupun kepala desa. Tapi ketika Anda dilantik, maka Anda punya tanggung jawab yang sama terhadap seluruh masyarakat yang ada di Mamuju Tengah. Begitupun Pak Desa. Makanya Pak Desa kalau musrembang, undang semua kepala dusunnya, undang semua masyarakatnya, libatkan semua perangkatnya agar musyawarah desa dusun itu berjalan dengan bagus. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka muncul ketimpangan-ketimpangan yang ada di desa. Saya, Bapak Ibu sekalian, memang baru menjadi bupati, baru kurang lebih 3 bulan bersama dengan Pak Wakil. Tapi saya punya cukup pengalaman di DPRD. Saya menjadi anggota DPRD kurang lebih 20 tahun. Hampir separuh umur saya itu di politik. Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman kepala desa, Pak Camat. Karena memang sejak di Mamuju kemarin sebelum daerah mekar, saya banyak-banyak di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Memang banyak problem yang kita temukan, termasuk persoalan administrasi dan pertanggungjawaban di desa. Kadang yang lain yang belanja, lain yang pertanggungjawabkan, lain yang ditanya, maka akan beda-beda pendapatnya. Makanya baru-baru ini Komisi Informasi ya baru-baru ya, KPD Provinsi Sulawesi Barat hadir bimbingan teknis kepada teman-teman kepala desa bahwa memang kita ini tidak selayaknya menyembunyikan sesuatu dalam urusan pemerintahan. Semua harus dipublik. Termasuk perencanaan desa tahun ini, apa yang mau dilakukan itu dibuatkan papan informasi. Dan alhamdulillah semua desa di Mamuju Tengah itu berjalan ya, menyampaikan papan informasi apa yang telah dilakukan. Bahkan juga ternyata harus disampaikan juga ke publik apa yang sudah dilakukan. Perencanaan yang kemarin seperti apa yang dilakukan ini, apakah realisasinya sudah 90% ataukah 100% realisasinya. Itu juga harus disampaikan ke publik. Jadi jangan heran ketika ada teman-teman media, LSM yang datang ke desa-desa ingin mendapatkan informasi, maka Komisi Informasi menginginkan kita membentuk di setiap tingkatan. Di pemerintah daerah, di tiap OPD itu harus ada. Kecamatan, di setiap desa itu ada. Sehingga siapapun yang datang ke desa tidak mesti berhubungan dengan kepala desa. Cukup berhubungan dengan orang yang ditunjuk untuk memberikan informasi kepada publik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah menjadi tanggung jawab kita setelah diberi amanah. Karena itu ini harus kita jalankan secara bersama-sama. Kemudian problem yang lain, tadi saya sampaikan ke Pak Wakil, kalau kepengurusan ini masa jabatannya hanya memang 5 tahun, wadahnya, organisasinya. Tapi ternyata perangkat desa itu regulasinya masih seumur. Ya, maksud saya kalau dia diangkat usia 20 tahun, minimal 20 ya,
25, maka dia sampai 40 tahun, 15 tahun ya. Kalau saya tidak salah itu kan pada saat pengangkatan yang baru ya. Perangkat yang baru ya. Kalau yang sudah terlanjur masuk tetap sampai usia 60 harus diberhentikan ya. Berarti ada batasannya. Mana tadi ini nol? Berdiri dulu. Ini usia berapa ini? Sudah usia 70, 80 ini. Kalau dilihat tampilannya, ternyata dia katanya baru berusia 45 tahun. Ya. Ini adalah tempat pengabdian. Kalaupun ada kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah daerah, urusan cukupnya pasti tidak cukup. Karena itu kita syukuri, karena perangkat desa yang ada ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh kepala desa untuk membantu jalannya pemerintahan yang ada di desa. Karena itu kita syukuri yang ada, tetap kita akan lihat perkembangannya, kondisi fiskal daerah untuk menunjang kesejahteraan khususnya teman-teman PPD. Jangan anak istri. Kemudian yang terakhir, ini juga terkadang menjadi problem akhir-akhir ini di saat saya menjadi ketua DPRD kemarin, antara ketika pasca selesainya Pilkades. Kadang Pak Desa memberhentikan perangkat desa yang diduga tidak berpihak kepada kepala desa. Betul? Bahkan masalah ini tidak hanya di tingkat kabupaten. Kadang kalau saya sudah capek juga, tidak ada titik temu, kita minta dia ke ombudsman. Bahkan ada yang sampai ke ombudsman nasional. Ini problem yang memang harus mesti kita diskusikan, karena itu kalau sudah ada rentang waktu usia, saya kira ini juga bagus, apalagi kalau ada perda Pak PD yang bisa mengikat terkait dengan usia itu, karena memang perlu menjadi perhatian serius. Bagi kepala-kepala desa yang mencalonkan kepala desa, lalu kemudian diduga ada perangkat desa yang tidak berpihak, lalu kemudian dia mengganti di tengah jalan, memang ini juga bertentangan dengan aturan. Tetapi di sisi lain juga, teman-teman PPDI harusnya juga bersikap netral paling tidak. Kan begitu? Betul? Ya, kalau Anda sudah diangkat oleh kepala desa A, lalu kemudian Pilkades Anda memilih kepala desa B, sebenarnya persoalan etisnya memang tidak etis juga. Jangan sampai Anda berlindung di balik aturan. Oh, nggak apa-apa kita lawan. Karena kenapa? Pak Desa tidak punya kewenangan untuk memberhentikan saya. Betul. Tapi secara etik itu tidak bagus. Karena itu untuk bekerja sama dengan baik memang dibutuhkan yang namanya loyalitas. Saya ketika diangkat menjadi kepala daerah bersama dengan Pak Wakil Bupati, saya juga berniat ingin memberikan punishment beberapa OPD untuk tidak diberikan jabatan. Tapi oleh regulasi ternyata tidak bisa Pak Wakil. Serius. Kami ingin memberikan punishment beberapa OPD yang rencana kami tidak berikan jabatan. Tapi ternyata oleh regulasi tidak boleh kita menonjolkan pimpinan OPD eselon 2. Tapi kan pertanyaannya sebenarnya ya ini kurang lebih di desa ya. Ini
kemarin harusnya kalau kau tidak mau loyal, paling tidak kan kau netral saja, kan kira-kira begitu. Tapi faktanya orang-orang ini juga tidak pandai berterima kasih. Ini kurang lebih saya gambarkan di pemerintah yang ada, tapi kurang lebih sama yang ada di desa. Karena itu saya mengajak ke teman-teman perangkat desa ini untuk lebih berhati-hati. Jangan kita berlindung di balik regulasi, sementara pekerjaan kita tidak loyal terhadap pimpinan. Jadi saya ingin kita loyal terhadap kepala desa. Begitupun Pak Desa itu ada pimpinannya juga. Ada Pak Camat, ya. Kemudian ada dinas terkait, bahkan sampai ke Pak Bupati, bahkan sampai ke tingkat nasional. Karena itu saya mendorong kepada kita semua terkait dengan persoalan etik, mari kita junjung, kita hormati sama-sama. Karena persoalan regulasi ini yang membuat terkadang teman-teman kepala desa menjadi kisruh. Saya kemarin menangani beberapa desa ke DPRD itu tidak tuntas. Bahkan terakhir saya bilang udahlah, kalau memang perangkat desanya, Pak dusunnya tidak cocok dengan pemerintah kami mau dorong supaya dilakukan musyawarah pemilihan kepala dusun. Dipilihlah kepala dusun. Ternyata kepala dusun calonnya kepala desa kalah, dibatalkan lagi, diulangi lagi. Sampai mau terpilih orangnya kepala desa. Kan kalau seperti ini namanya membuat masalah. Tidak tadinya mengakal-akali aturan, ini namanya sudah membuat masalah. Karena itu kita tidak inginkan. Kita ingin menjaga harmoni di pemerintahan kita di Mamuju Tengah ini. Kita ingin pemerintah daerah yang sekarang yang kurang lebih berjalan 4 bulan ini bisa bersinergi dengan baik antara kecamatan, desa, dan kita semua yang hadir di sini. Tanggung jawab kita sama, adalah menjadi pelayan publik. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengajak kepada kita semua sebagai pelayan publik untuk peka terhadap kondisi lingkungan kita. Masyarakat kita itu tinggal di desa. Saya ingin mengajak kita semua untuk konsen terhadap isu-isu nasional. Bagaimana persoalan kemiskinan ekstrim di desa kita masing-masing. Kita lihat tetangga kita. Kita lihat. Lalu kemudian kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah miskin ekstrim yang butuh perhatian, apakah support desa sudah ada atau belum? Desa bisa support ya? Bisa, Pak. Apa tanggung jawab desa? Apa tanggung jawab pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten? Ini kita harus peduli, tidak boleh kita diam. Kalau jangkauan pemerintah kabupaten tidak sampai ke sana, paling tidak informasi itu bisa kita bawa ke kabupaten. Begitupun yang lain, persoalan stunting yang akhir-akhir ini yang makin tidak terkontrol, ini adalah pernikahan usia anak. Kemarin beritanya di Kecamatan Tupoyo, ya, Tupoyo ya, berapa? 87 perceraian dan didominasi oleh anak usia dini. Jadi dampaknya sebenarnya pernikahan usia dini itu tidak bagus. Selain rentan terhadap perceraian, bisa anak-anaknya itu menjadi stunting pada akhirnya kalau tidak ada keseriusan terhadap keluarga dan pemerintah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengajak kepada kita semua untuk peka terhadap lingkungan kita. Karena saya tahu persis bahwa Bapak Ibu semua tinggal di desa, lihat kondisi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sudah berkunjung ke Kecamatan Karosa dan 4 kecamatan saya belum kunjungi. Saya akan berdiskusi dengan teman-teman kepala desa, perangkat desa terkait dengan kondisi PBB kita, pendapatan daerah, kemudian aset desa, termasuk tanah kas desa yang selama ini tidak dikuasai oleh pemerintah desa.
Saya kasih contoh salah satu desa di Tobada, Kecamatan Tobada, Desa Perongahan, yang berhasil menggarap tanah kas desa. Katanya itu kurang lebih 100 juta per bulan masuk karena tanah kas desa itu ditanami sawit dan bisa mendapatkan pendapatan. Di saat desa-desa yang lain tidak bisa bergerak karena tidak turunnya lambatnya subsidi pemerintah, dengan entengnya mereka di sana membagi BLT bersumber dari dana pendapatan desanya. Karena itu saya akan turun, saya akan dorong teman-teman buka peta transmigrasi kalau masih wilayah transmigrasi. Cari tanah kas desa, kami akan mendampingi, Pak Camat akan mendampingi di mana semua itu. Kita akan tarik kembali semua. Kita akan menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa, mulai dari sektor BUMDesnya. BUMDes jalan ya? Betul. Jalan tapi tidak ada hasilnya. Kita mau usaha desa yang digerakkan oleh BUMDes itu adalah betul-betul bisa mendapatkan pendapatan desa. Begitupun yang sementara kita dorong ini adalah Koperasi Merah Putih. Nanti ada dana bergulir, informasinya seperti itu. Harapannya adalah desa bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa mendapatkan pendapatan desa dan bisa menutupi dana bergulir itu. Sekarang ini kita dituntut untuk berbisnis, bisa mendapatkan pendapatan agar ekonomi yang kita gerakkan itu punya nilai pendapatan di desa kita masing-masing. Jadi kami akan turun, kami akan diskusi, dan sudah ada contoh-contoh lain, termasuk mana Wai Putih. Ada. Wai Putih itu punya perdes. Saya tidak tahu kalau desa yang lain sudah ada. Mampu menarik retribusi dari sektor sawit. Mulai dari timbangannya, mulai dari orang yang lewat, angkutnya, mobilnya, semua dipungut. Dia bisa mendapatkan ratusan juta per tahun dan uang itu dikembalikan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di sana, termasuk jalan-jalan itu. Karena itu desa yang lain ini memang dituntut kita punya gaya sendiri, punya inovasi sendiri, agar punya pendapatan. Pak Wakil, ini nanti kita tetap lombakan inovasinya ini. Bagi desa-desa yang prestasi ada, kita akan berikan reward dengan bantuan BKK. Tapi bukan tidak mungkin Pak Wakil, kalau desa-desa yang tidak punya prestasi dan menonton begitu-begitu saja, ada manismenya. Mungkin bantuan APBD desanya yang bersumber dari pemerintah desa 10% kita kurangi, kita kasih 5% saja. Karena tidak punya cara, tidak punya kerja yang bagus. Karena memang sekarang ini kita dituntut untuk bekerja, punya inovasi. Dengan uang yang kecil, dengan uang yang sedikit, bukan berarti kalau kita punya cara, punya inovasi, itu kita bisa bergerak yang leluasa. Tapi kalau model kita hanya menghabiskan setiap tahun dengan model yang sama, datang 1 miliar tahun ini ya habis. Tahun depan juga begitu. Tahun terusnya 5 tahun tapi tidak ada apa-apa yang kita lihat. Hanya jalan tani, bengkel, dan seterusnya dan seterusnya. Buatlah cara, buatlah inovasi yang bisa memajukan desa. Insya Allah nanti kami dari kabupaten membuat tim. Kemudian kalau desa-desa kita punya prestasi, kita berikan reward, kita berikan bantuan keuangan khusus. Saya kira itu. Sekali lagi kami menyampaikan selamat kawan-kawan PPDI Kabupaten Mamuju Tengah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam sambutan ini ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama-sama Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tengah, yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, yang terhormat Bapak Kapolres Maluku Tengah, yang saya hormati Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati adinda saya Ketua PPDI Kabupaten Maluku Tengah, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak para kepala desa, Ketua Tani Merdeka, Pak Sujarno, ex kepala bidang kami yang seharian menangani aspek desa. Sekarang dia jadi Ketua Tani. Sambil Ketua Tani, beliau juga ini Direktur atau Ketua Operasi Desa Putih, yang sekaligus juga beliau konten kreator. Iya. Para sekdes, kawan, bagus dan seluruh perangkat desa yang hadir di pagi hari ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di Aula Kantor Bupati dalam rangka menghadiri satu agenda pelantikan dan pengukuhan. Kalau saya lihat tadi auranya ini kayaknya rasa-rasa pelantikan perangkat desa serentak. Kepala desa penambahan 2 tahun, BPD dan hari ini BPDI. Tapi di masa saya ini Bupati, saya sudah melakukan mediasi pembentukan beberapa organisasi besar di tingkat desa. Yang pertama APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, yang para anggotanya kepala desa. Kemudian saya pernah juga terlibat dalam pelantikan PAPSI, anggota BPD seluruh Indonesia. Ini yang sifatnya nasional ya, saya berbicara. Kemudian Karang Taruna, ini organisasi yang hakikatnya di desa tapi secara nasional. Karang Taruna, kemudian ya PKK, tapi saya tidak terlibat langsung. Saya takut kalau masuk di dalamnya terlalu jauh. Tapi ini organisasi desa dan hari ini salah satu organisasi besar di tingkat nasional, PPDI. Kesemuanya ini bergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Nah, tinggal Desa Bersatu yang belum kami fasilitasi pembentukannya. Mudah-mudahan bisa segera untuk membentuk juga Desa Bersatu. Tapi kalau memilih calon ketua Desa Bersatu dia harus cari figur yang tepat, karena akan mengkoordinir beberapa lembaga organisasi besar di tingkat desa. Yang pertama, selamat dan sukses kepada rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah tadi sudah dikukuhkan, terkhusus adinda saya Supri, Erik, Pak Said dan Nurdianti selaku pengurus harian. Saya ingin berpesan, jaga amanah ini. Anda adalah pembawa aspirasi rekan-rekan sekalian, yang tentunya adalah bagaimana kemudian aspirasi kesejahteraan dan nasibnya yang hari ini saya lihat memang agak terganggu-ganggu. Tetapi kalau kita melihat dari tahun ke tahun tren regulasi itu dari 2003 dan 2007 itu sudah mulai ada perubahan. Sudah diatur bagaimana kemudian masa kerjanya, diatur minimal gajinya, dan perubahan undang-undang 6 Undang 3 yang hari ini ada pergeseran kewenangan kepala desa, yang artinya bahwa pengesahan perangkat desa itu harus persetujuan bupati. Hati-hati juga ini harus dimanut ke bupati. Kalau bupati tidak senang-senang kita ya ditahan-tahan juga. Perangkat desa itu adalah pembantu kepala desa. Ini pilar utama, pilar pokok dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Tanpa kalian Pak Desa bisa nyapa, betul tidak? Betul. Makanya kalau dibilang tadi ketua PPDI Mating aja hidup Pak Desa, nah, kayaknya nasib Pak Desa ini ketua PPDI ini.
Harusnya Pak Desa aja liburan perangkat desa. Iya. Rekan-rekan sekalian, perangkat desa hari ini begitu banyak tantangan, begitu besar tantangan. Regulasi yang dinamis, yang cepat perubahannya. Hari ini kita dituntut untuk menguasai IT. Di sisi lain kita tidak support IT itu. Kenapa? Ya, kami juga ingin menyampaikan ke Pak Bupati bahwa penggunaan IT aplikasi Serikandi, alhamdulillah tahun ini kita sudah melakukan di tengah. Kemudian peraturan Bupati tentang transaksi non tunai, alhamdulillah tahun ini juga kami patuh dan kami jalankan peraturan itu, kami tidak lanjuti, dan tahun ini diberlakukan pembayaran siltap seluruh perangkat desa melalui pembayaran non tunai. Ini dilanjuti. Kemudian hari ini kami juga infokan ke Pak Bupati bahwa untuk menunjang SPBE sebenarnya ya kami kemarin itu Pak Bupati hanya sekedar info, saya tidak mau curhat karena ini bahan curhat. Sudah sejak 2021 Mamuju Tengah ini Kementerian Dalam Negeri ini sudah mewajibkan penggunaan implementasi Cisco secara online. Alhamdulillah tahun ini Pak Bupati tinggal Mamuju Tengah yang belum online. Ya, ini saya harus jujur menyampaikan. Saya sudah menyampaikan beberapa kali di pada saat asistensi, tapi alhamdulillah kemarin BPKP yang hadir langsung saya sudah laporkan belum. Kami tidak bisa. Kami coba berinisiatif untuk menyentuh dana desa, tetapi pada saat saya forum OPD di provinsi, ternyata itu larangan dan tidak dibolehkan. Alhasil ya kembali kami harus nol dan tidak dibolehkan untuk intervensi dana desa untuk diskusi online. Alhasil 2 bulan yang lalu BPKP hadir dan langsung mengunjungi 2 PD, Badan Keuangan dan Dinas Kominfo. Ya alhasil ya alhamdulillah akhirnya saya ditelepon, ternyata Pak Kadis nanti di perubahan. Mudah-mudahan Pak Bupati ini bisa diwujudkan, karena ya bukan teman-teman desa yang dapat teguran, tetapi pemerintah Kabupaten Tengah yang akan mendapat sanksi dan teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kami juga melaporkan Pak Bupati bahwa lagi-lagi kami tuntut dengan begitu banyak permasalahan di tingkat desa. Kami juga ajukan di KPD tetapi tidak dipenuhi juga. Akhirnya saya bermanuver ke DPR, visi-visi tetangga dengan Komisi 1. Alhamdulillah atas inisiatif DPR, Perda tentang pemberhentian dan perangkat BPD dan Perda tentang perangkat desa insyaallah dalam waktu dekat akan ditetapkan. Itu ya saya persuasi ke DPR, kalau tidak bisa masuk di TPD ya saya masih di Bangkal. Ini kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini bisa terwujud, dan setelah itu ya saya meminta kepada teman-teman PDI untuk sinergitasnya masukkan dalam program kerjanya Pak Ketua PDI. Ini apa yang disampaikan tadi Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan penerbitan nomor induk perangkat desa. Ini masuk ke dalam rapat kerja nanti menjadi program kerja. Apakah nantinya akan dalam bentuk SK Bupati yang kemudian akan diusul ke Kemendagri, yang tujuannya untuk ada jaminan tentang perangkat desa rekan-rekan sekalian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, terakhir barangkali selamat dan sukses. Semoga dengan adanya wadah PPD ini tingkatkan sinergitas, bukan hanya sesama penyelenggara pemerintahan, tetapi
tapi baik pemerintah kecamatan, kabupaten dan pemerintah pusat koordinasi dengan baik lintas organisasi yang ada di desa, Abdesi, Papsi, ada Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan saya menitip teman-teman perangkat desa ada 2 program nasional tahun ini harus diwujudkan. Yang pertama adalah ketahanan pangan, 20% penggunaan dana desa tolong dikawal dengan baik, dan program koperasi desa Merah Putih sesuai dengan Impres Presiden tahun 2025. Selamat rekan-rekan sekalian, semoga tetap istiqomah. Saya menitip agar menjaga marwah pemerintahan desa. Bagaimanapun ya kalian ujung tombak Pak Desa itu hanya pemerintah ini. Tapi kalau kita tidak baik dalam rangka penetausahaan, tertib administrasi, bukan hanya Anda akan dipanggil audit, auditor, tetapi APH akan mendatangi kita. Jangan sampai persoalan administrasi ada surat dari Pak Kapolres, ada surat dari kejaksaan. Makanya Pak Desa ya aja juga tahu jalan-jalan perangkat desa. Fresh. Kalau jam 8 malam kerja kami yang aku sampaikan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang kami hormati, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati Kadis DPRD Kabupaten Mamuju Tengah beserta OPD, yang kami hormati Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Barat Pak Ahmad. Selamat datang di Mubilala Kasisara. Yang kami hormati Bapak Camat, ada Camat Tepoyo, Camat Pangale yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati para kepala desa. Ini bos kita di desa, kawan-kawan. Kepala desa ini bos kita di desa. Yang kami hormati hadir pada saat ini kepala desa se-Kabupaten Mamuju Tengah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita resmi dilantik sesuai dengan tujuan dan cita-cita awal kita, bahwa ada keinginan dari nurani kawan-kawan perangkat desa ingin dilantik oleh Bapak Bupati. Salam taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Oh maaf, ada terlupa kawan kita, Kepala Ketua Tani Merdeka hadir, Pak Sujarno. Pada kesempatan ini resmi dilantik PPDI Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah. Izinkan saya menyampaikan beberapa sambutan pada kesempatan ini, bahwa telah kami menerima mandat beberapa tahun lalu untuk membentuk PPDI di Kabupaten Mamuju Tengah, dan dibentuk pertama di Kaimoto, musyawarah, kemudian berjalan waktu dan reposisi kepengurusan berdasarkan musyawarah kembali di kilometer 1. Pada saat itu hadir teman-teman sekretaris desa dan beberapa perangkat desa, dan teman-teman menyetujui dan memberikan amanah ini saya kembali sebagai Ketua PPDI Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah. Saya melihat ada semangat yang besar, ada aura positif dari teman-teman perangkat desa di Mamuju Tengah, sehingga amanah ini saya terima. Izinkan saya mengutip apa kata Zainuddin dalam filmnya Kapal Panderwi, jangan kecewakan hati yang berlindung padamu.
Jadi sehingga ini kami menerima dan berdasarkan ADART pengurus perangkat desa, persatuan perangkat desa, staf dan perangkat desa yang aktif maupun yang purna bakti. Jadi sah secara de facto dan sah secara de jure. Baik, kami mengangkat tema perangkat desa kuat, di mana karena perangkat desa ini besar atau berat kerjanya. Perangkat desa adalah profesi. Kalau bekerja profesional, mereka bekerja jam 8 sampai jam 4 sore. Tetapi lebih daripada profesi, perangkat desa justru bekerja 24 jam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga sebetulnya perangkat desa tidak hanya sebagai profesi, dan sesungguhnya perangkat desa itu adalah status. Itu yang terjadi. Karena di pernikahan juga melayani, malam melayani warga, subuh-subuh juga melayani warga. Kira-kira seperti itu. Meski perangkat desa berat kerjanya, tapi tidak bisa dipungkiri kepala desa besar tanggung jawab. Buah jatuh dia seng, bisa saja salahnya kepala desa. Jalan Trans Sulawesi rusak, bisa saja salahnya kepala desa. Anak nakal banyak, dia salahnya kepala desa. Semua salahnya kepala desa. Besar tanggung jawabnya. Karena itu kawan-kawan perangkat desa patuh taatlah kepada kepala desa, dan hiburlah manakala gundah gulana Pak desa kita, hibur, ajak liburan, hilin dan lain sebagainya. Saya mengutip sebuah sejarah, sebuah dialog elegan bagaimana membangun antara bawahan dan atasan. Ini birokrasi tapi demokratis, demokratis tapi tetap birokrasi. Suatu ketika Tuhan mengatakan, wahai malaikat, saya akan jadikan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Tuhan berarti dalam posisi sebagai pimpinan. Malaikat bilang, wahai Tuhan, kenapa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah? Bukankah dia akan merusak di bumi ini? Malaikat sebagai bawahan. Tetapi Tuhan bilang, wahai malaikat, kalau kamu lebih tahu kepada saya, coba kau kasih nama benda itu. Apa yang dikatakan malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau Allah yang mengajar sesuatu, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan bijaksana. Maka dijadikanlah manusia di bumi ini sebagai khalifah. Jadi kawan-kawan perangkat desa, ketika kepala desa sudah menginstruksikan, ada yang janggal bisa disanggah sebagai bentuk demokrasi. Tetapi kalau sudah kepala desa bilang tetap laksanakan, sudah laksanakan. Ini gambaran satu pelajaran, sebuah dialog langit, suatu dialog elegan antara bawahan dan atasan. Ya kira-kira seperti itu. Dan insya Allah ini akan menjadi pedoman dan akan menjadi garis-garis perjuangan daripada PPDI Merah Putih Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya, karena perangkat desa berat kerjanya, ya kepada teman-teman kepala desa butuh vitamin, teman-teman. Butuh vitamin. Karena kepala desa berat bebannya, teman-teman perangkat desa jangan tanpa beban kepala desa dengan banyak membantah. Seperti itu. Saya tahu rasanya jadi perangkat desa. Saya tahu, saya pernah jadi perangkat desa, sekretaris desa. Saya tahu rasanya jadi kepala desa, ada enaknya juga sedikit. Jadi dua-duanya saya tahu rasanya, dan pastikan saya tidak lupa namanya. Saya kira itu sambutan singkat dari saya. Insya Allah kita akan sama-sama satu tekad. Bagaimana kawan-kawan perangkat desa, kita kuat ya? Kuat ya? Dari ujung selatan, ujung utara sampai selatan kita kuat. Timur dan barat kita kuat. Alhamdulillah, ini sekaligus komitmen kita. Ini berarti bahwa perangkat desa Kabupaten Mamuju Tengah kuat. Artinya kalau tidak kuat,
tidak sama-sama kuat, ya loyo. Sebagai terakhir, bentuk dukungan kita sebagai perangkat desa kepada pemerintah daerah, kita mendukung, PPDI mendukung satu langkah yang akan diambil Pemda dalam waktu dekat ini, yaitu pengentasan anak tidak sekolah dengan gerakan Kabar Cerdas, kolaborasi aksi bersama cerdaskan anak tidak sekolah. Teman-teman perangkat desa akan menjadi bagian dari ini. Kita komitmen menyelesaikan, tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga kita melaksanakan kewajiban mengambil peran-peran penting di dalam menyelesaikan persoalan yang diemban oleh kabupaten kita Mamuju Tengah. Demikian sambutan ini. Pada akhirnya kami akan memohon bimbingannya terus kepada izin Bupati, izin Unda, Wakil, izin Pak Kapolres, kami mohon tetap bimbingan Pak Kadis, kepada Ketua PPDI Provinsi, izin Pak Camat mohon bimbingan, Pak Kepala Desa mohon bimbingan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Mamuju Tengah, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas PMD Mamuju Tengah, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati Ketua Papsi, saya mewakili beliau. Yang saya hormati Pak Sekum PPDI Sulawesi Barat, yang terima kasih atas waktunya dan tiada henti-hentinya untuk membersamai kami di pengurusan Sulawesi Barat, PPDI Sulawesi Barat. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para kepala desa Kabupaten Mamuju Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti pelantikan dan pengukuhan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk mulai acara pelantikan kita di pagi hari ini, mari sejenak kita bermunajat sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga wadah persatuan yang akan kita tempati dan akan dilantik hari ini menjadi organisasi yang dapat membawa kesejahteraan bagi diri pribadi, desa, dan seluruh umat manusia, terkhusus yang ada di Mamuju Tengah ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa ini secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas kehendak dan izin-Mu, di pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Merah Putih cabang Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. Oleh karena ya Allah, kami mengadakan tangan sembari berdoa kepada-Mu. Jadikanlah organisasi kami sebagai lem perekat di antara kami yang tidak memandang suku, bahasa, dan agama, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan guna mewujudkan kebahagiaan bagi kami, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Jadikanlah seluruh pengurus yang hari ini dilantik sebagai orang yang dapat memikul dan membawa beban amanah yang terpikul dalam pundaknya, bekerja dengan ikhlas, gigih semata-mata memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah desa kami ya Allah, daerah kami, bangsa dan negara kami dari segala macam perpecahan, bala dan bencana. Dekatkan dari kami ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan jalan yang lurus bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.